Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Kumalasari dengan NIM 14014212163 dari Rombel F dengan nomor presensi 25. Pada video kali ini saya ingin membuat mengenai alat peraga neraca kartesius yang terdapat benda melayang, tenggelam, dan terapung. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPA yang diampu oleh Bunda Dr. Sri Sulistyorini MPD dan Ibu Aldina Eka Andriani SPD MPD. Sebelum masuk mengenai praktikum alat peraga neraca kartesius, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian alat peraga. Menurut Gumawan, pada tahun 1996, ia mendefinisikan alat peraga pembelajaran sebagai alat-alat yang digunakan oleh guru pada saat mengajar atau memperjelas mata pelajaran dan mencegah terjadinya verbalisme pada siswa. Lalu menurut Sujana pada tahun 2009, mendefinisikan alat peraga pendidikan adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar anak didik lebih efektif dan efisien. Dari pengertian alat peraga menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa alat peraga merupakan sebuah alat yang digunakan guru untuk membantu peserta didik agar lebih memahami pelajaran mengenai materi tertentu. Selanjutnya mengenai manfaat alat peraga. Yang pertama yaitu memperbesar atau meningkatkan perhatian siswa. Yang kedua, mencegah verbalisme dan mengembangkan sikap eksploratif. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang nyata dan langsung. Manfaat alat peraga yang keempat adalah membantu menumbuhkan pemikiran yang teratur dan sistematis. Yang kelima, mengembangkan motivasi kegiatan belajar dan memberikan pengalaman yang menyeluruh. Lalu yang terakhir, memberikan pengalaman yang nyata dan langsung. Judul praktikum mengenai alat peraga neraca kartesius yaitu praktikum benda tenggelam, melayang, dan terapung. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui kemungkinan peristiwa yang terjadi jika sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair sesuai hukum Archimedes yang berbunyi, sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dasar teori dari praktikum ini adalah benda dikatakan mengapung jika sebagian benda tercelup di dalam zat cair. Benda akan terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Benda dikatakan melayang jika seluruh benda tercelup ke dalam zat cair, tetapi tidak menyentuh dasar zat cair dan juga tidak muncul ke permukaan zat cair. Benda akan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Benda dikatakan tenggelam dalam zat cair apabila benda jatuh ke bawah atau dasar wadah saat dimasukkan ke dalam zat cair tersebut. Benda akan tenggelam jika massa benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Untuk alat dan bahan pembuatan neraca kartesius yang pertama ada air, 3 gelas plastik, dan plastisin. Cara pembuatan yang pertama, kita tuangkan air ke dalam gelas dengan massa yang sama atau dengan jumlah yang sama. Plastisin tadi dibentuk menjadi 3 bentuk. Yang pertama bulat, berongga, dan juga pipih. Sekarang kita masukkan plastisin berbentuk bulat ke dalam air. Plastisin berbentuk bulat mengalami tenggelam. Lalu kita masukkan plastisin berongga ke dalam air. Plastisin berongga mengalami melayang. Lalu yang terakhir kita masukkan plastisin berbentuk pipih ke dalam air.
Plastisin berbentuk pipih mengalami terapung di atas permukaan air. Dari praktikum tadi dapat kita ketahui bahwa plastisin berbentuk bulat atau bola pejal tenggelam saat dimasukkan ke dalam air karena tidak ada rongga udara di dalamnya sehingga tidak dapat mengapung. Pada keadaan tenggelam, berat benda di dalam cairan lebih besar dibandingkan gaya ke atas oleh cairan. Lalu, plastisin berongga melayang di dalam air karena memiliki celah atau rongga udara di tengahnya. Besarnya rongga ini seimbang, sehingga benda melayang berada di antara dasar wadah dan permukaan cairan. Hal ini dikarenakan gaya tekan air sama dengan berat benda. Pada plastisin berbentuk pipih, plastisin tersebut terapung saat dimasukkan ke dalam air karena rongga udaranya lebih besar daripada plastisin berongga. Hal ini dikarenakan gaya tekan air lebih besar daripada berat benda. Jadi, kesimpulan dari praktikum mengenai alat peraga neraca kartesius adalah tenggelam, melayang, dan terapungnya suatu benda ditentukan oleh bentuk benda tersebut.